Bapak Ibu Guru, berikutnya kita akan melakukan posting soal ujian dari Quizzes ke Google Classroom yang telah terintegrasi. Di sebelah kiri layar, terlebih dahulu kita cari kembali soal ujian yang sebelumnya telah kita rancang. Kita pilih ke bagian My Library. Klik My Library. Kemudian tampak soal ujian yang sebelumnya telah kita rancang, kita pilih. Misalnya contoh kali ini adalah PH1 Matematika untuk kelas 7. Selanjutnya kita pilih Assign HW. Berikutnya kita akan tentukan soal ujian ini tenggat waktunya atau paling terakhir ditutup pada saat kapan. Misalkan kita akan tutup pada tanggal 4 Agustus jam 9 malam nantinya. Artinya, soal ini tidak akan lagi dapat dijawab setelah melewati 4 Agustus jam 9 malam. Berikutnya ke sebelah bawah, soal ujian ini akan ditampilkan melalui kelas mana. Kita pilih ke bagian Select Kelas. Misalnya kita pilih nama Google Classroom yang sebelumnya telah terhubung. Kita masukkan kembali judulnya. Berikutnya ke bagian Schedule and Description kita klik. Kita boleh memberikan keterangan tambahan. Misalnya soal ini adalah merupakan soal yang diujikan pada ujian harian pertama misalnya. Berikutnya, soal ini akan diposting atau ditampilkan. Kapan waktunya kita bisa tentukan di sini. Apabila di sini kita pilih now, maka saat ini juga soal ini akan ditampilkan di Google Classroom di mana siswa-siswa sudah dapat mulai mengerjakannya. Namun apabila kita akan menentukan pada waktu tertentu, kita dapat memilih waktunya. Di bagian now, misalkan soal ini nanti akan mulai ditampilkan atau di-post. Sebagai contoh saja kali ini, misalkan nanti akan ditampilkan pada jam 8 malam. Tanggal 4 Agustus jam 8 malam. Setelah selesai, kita klik next. Berikutnya, ke sebelah bawah kita dapat mengatur pilihan. Yang pertama, student attempts. Artinya berapa kali siswa-siswa dapat mengerjakan soal ini. Jika dapat mengerjakan berkali-kali, kita dapat memilih unlimited, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Jika hanya dapat atau membolehkannya mengerjakan sekali saja, kita pilih 1. Berikutnya, apakah jawaban akan ditampilkan? Jika tidak, kita pilih off. Artinya tidak ditampilkan jawabannya. Pada saat selesai mengikuti ujian, apakah jawaban kembali akan ditampilkan? Jika tidak, kita pilih off. Selanjutnya, di bagian timer, sambil mengerjakan soal, apakah waktu hitung mundur akan ditampilkan kepada siswa? Kita dapat mengaktifkannya di sini. Jika hijau seperti ini artinya on atau aktif.
maka siswa dapat mengetahui waktu sedang berjalan dalam menyelesaikan soal. Artinya hitung mundur ditampilkan kepada siswa. Berikutnya show leaderboard. Ini tidak perlu ditampilkan, maka kita pilih off. Apabila soal akan diacak, maka kita aktifkan shuffle questions. Berikutnya lagi, apakah opsi jawaban juga akan diacak? Jika akan diacak, kita dapat mengaktifkan juga shuffle answer options. Berikutnya redemption question, apakah kita membolehkan siswa untuk melakukan perbaikan kepada soal-soal yang salah? Apabila tidak, kita dapat menonaktifkannya. Lalu dua tambahan berikutnya, apakah musik perlu dimainkan selama ujian berlangsung? Jika tidak, kita dapat menonaktifkannya. Lalu show memes, apakah kita perlu tampilkan gambar animasi di dalam setiap pertanyaan? Jika tidak, kita dapat menonaktifkannya. Berikut pilihan yang dapat kita atur. Setelah selesai, maka kita pilih assign game. Maka soal sudah berhasil dikirimkan ke dalam Google Classroom untuk diposting. Kali ini kita dapat melihat pada tampilan Google Classroom pada kelas matematika kelas 7 misalnya. Sebelah atas kita masuk ke classwork. Kita dapat melihat di sini bahwasanya soal ujian dari quizzes telah dijadwalkan untuk ditampilkan sesuai dengan waktu yang kita tetapkan. Bapak Ibu Guru, berikutnya dari sisi siswa-siswa atau murid, kita akan melihat bagaimana siswa menjawab soal ujian dari quizzes yang telah diintegrasikan ke dalam Google Classroom. Berikutnya, siswa akan masuk ke dalam Google Classroom, lalu memilih kelasnya. Setelah soalan ujian muncul pada halaman siswa, maka siswa tersebut dapat memilih soal ujian, lalu kemudian memilih quizzes mobile link apabila siswa membuka dari perangkat ponsel. Siswa memilih akunnya, kemudian memilih allow, lalu enter. Maka untuk memulai ujian, siswa dapat mengklik start game. Siswa dapat menjawab soal dengan memperhatikan waktu hitung mundur yang berada pada sebelah atas layar. Kemudian muncul soal berikutnya, misalkan kita pilih salah satu. Dilanjutkan lagi dengan soal yang selanjutnya. Dan soal yang keempat.
Maka siswa telah selesai mengerjakan soal ujian dengan nilai 75. Berikutnya, siswa akan mengklik exit untuk keluar dari kuisis. Setelah murid selesai mengerjakan soal ujian, maka berikutnya Bapak Ibu Guru dapat kembali ke dalam layar Google Classroom, kemudian memilih kembali postingan soal ujian yang diberikan kepada siswa sebelumnya. Berikutnya kita klik soal ujian PH1 yang telah diberikan kepada siswa. Maka di layar sebelah kiri, secara langsung kita dapat melihat daftar siswa yang telah mengerjakan soal ujian lengkap dengan nilai ujiannya. Untuk mendownload atau mendapatkan daftar hasil ujian dalam bentuk lain, Bapak Ibu Guru dapat memilih kembali di bagian setting atau seperti gambar gear, lalu download these grades as CSV. Di mana hasil download nilai ini nanti akan berupa tabel yang dapat dibuka melalui Microsoft Excel. Demikian pemberian soal ujian menggunakan kuisis yang terhubung dengan Google Classroom. Terima kasih.